Yohoi minasan, Rokuren Sonjo. Oke, kalau kalian melihat video ini itu artinya saya sedang berulang tahun sekarang, teman-teman. Luar biasa, akhirnya udah mencapai hari ulang tahun saya itu tanggal 30 September, teman-teman. Oke, saya bersyukur masih saya hidup sampai sekarang, teman-teman, dan juga sih diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ya kan. Dalam kehidupan ini juga kita sebagai manusia pasti akan selalu mengalami yang namanya ulang tahun dan juga semakin berkembang ya. Semoga aja kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan juga untuk ulang tahun kali ini saya juga mau ngomongin soal Digimon lagi, teman-teman. Tapi enaknya bahas apa ya? Sekalian aja ya kita rayain tamatnya Digimon Adventure 2020, teman-teman. Yaitu kita bakal bahas momen-momen yang menurut saya tuh saya suka di series ini, teman-teman. Saya bakal kasih 6 aja ya, teman-teman. Dan ini 6 ini agak generik kok. Ini pasti kebanyakan juga sukanya yang kayak gini, teman-teman. Pasti banyak yang suka di bagian-bagian ini. Tapi kalau kalian ada preference yang lain ya silakan tulis di komentar. Oke, langsung aja kita mulai. Target open. Kita mulai dari nomor 6 dulu ya. Nomor 6 ini kemunculan Zudomon yang pertama kali, teman-teman. Ini benar-benar luar biasa ya. Si Joe ini berusaha untuk tidak bergantung pada Yamato dan yang lain pas dia lagi dikepung sama sepasukan Yuki Darumon dan juga Mamutmon, teman-teman. Terus dia berusaha menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan sosok yang bisa diandalkan. Lalu ini memicu perubahan Ikkakumon menjadi Zudomon. Di sini scene-nya lumayan bagus, teman-teman. Bagus banget, parah. Berubah sambil rontokin bulunya itu satu. Ditambah di sini juga ada momen di mana dia masang cangkangnya Arkelomon juga. Sampai ada siluetnya Arkelomon juga, teman-teman. Wah, ini luar biasa banget sih. Kan di reference book dibilang kalau dia tuh mengambil cangkang Digimon laut buat dijadiin miliknya. Dan juga gak sampai di situ dia langsung melawan si Mamutmon dengan kekuatan yang cukup besar dan itu sanggup untuk menghancurkannya dalam satu kali pukul, teman-teman. Bener-bener luar biasa, teman-teman. Saya rasa ini cocok dikatakan sebagai salah satu momen epic di series ini. Oke, nomor 5, evolusi Pegasmon, teman-teman. Oke, ini merupakan suatu hal yang bener-bener nggak disangka ya. Kita yang udah lama nonton Digimon pasti paham kalau Patamon jadi Pegasmon itu merupakan armor Shinka atau armor Evolve atau armor Digivolve atau apapun itulah ya. Tapi di sini Patamon berubah jadi Pegasmon ini tanpa Digimental loh, tanpa Digimental of Hope. Dan bahkan di Digimon Analyzer Koshiro juga levelnya tanda tanya, nggak diketahui. Emang bener ya, ini series nih beneran nggak ngenalin armor kah, apa gimana gitu, ya kan? Dan juga di sini hal yang paling logis mengenai evolusi ini adalah karena tekad Patamon dan Takeru untuk berjuang, dan kemudian nasihat Lopmon untuk mencari jalan yang baru. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi terhadap keadaan, seperti itu. Jadi ini misalnya kalau di seriesnya ini perubahan kayak gini tuh bisa jadi opsi, dimana sebagai contoh, walaupun Angemon itu jauh lebih kuat, tapi Pegasmon ini berguna untuk pertarungan yang membutuhkan kecepatan dan kekuatannya juga setara dengan Digimon Champion biasa, teman-teman. Bahkan jurusnya itu bisa menyerang satu area yang cukup luas, yaitu jurus Star Shower yang menembakkan cahaya bintang dari sayapnya. Selain itu, perubahan Pegasmon ini benar-benar bisa terus diakses sebagai opsi kedua, seperti yang udah saya bilang tadi, walau Patamon ini pas dia udah dapat kekuatan sebagai Angemon juga dia tetap masih pakai Pegasmon ini juga, teman-teman, walaupun gak sering. Nah, coba yang lain begini juga, teman-teman, pasti keren. Oke, nomor 4, pertarungan Yamato dan Gabumon melawan Mephistomon. Oke, ini adalah momen yang benar-benar mengistimewakan Yamato setelah sekian lama dia hiatus absen dari cerita ya, teman-teman. Ini setelah debut Wargreymon yang menggelegar kemarin, teman-teman. Di sini si Yamato akhirnya kembali, lalu dia terlihat di sini perjuangannya untuk menyelamatkan Gabumon ya. Yamato dan Gabumon di sini saling percaya satu sama lain dan saling menjaga juga. Bahkan si Yamato ini rela mati demi Gabumon. Pas dia mau ditumbangkan oleh Mephistomon untuk dijadikan sumber energi kristal Millenniumon yang ada di altarnya. Di saat kritis, Digivice Yamato menyelamatkan mereka berdua dan akhirnya mereka berdua bertarung melawan Mephistomon dengan segala kemampuan mereka sambil berevolusi sesuai urutan dari Gabumon ke Garurumon, Wergarurumon, dan akhirnya mencapai Wergarurumon Sagittarius mode. Nah, ini keren nih, teman-teman. Di sini dia
diakhiri dengan nembakin semua senjata dibarengi jurus Kaiser Nail-nya. Dan ini momen yang paling keren karena aura yang membentuk siluet Metal Garurumon pun muncul saat dia melancarkan serangan ini. Dan efek serangan itu sekaligus membekukan tubuhnya Mephistomon, dan gak cuma tubuhnya aja, tapi satu area itu sampai kena efek pembekunya juga, teman-teman. Bahkan kristalnya juga kena efek pembekunya dan hancur, seperti halnya efek misil pembekunya Metal Garurumon ya, teman-teman. Nah, sayang aja di sini tuh dia nggak bener-bener berubah jadi Metal Garurumon ya, teman-teman. Padahal ini momennya udah pas dan ini pastinya bagus banget, teman-teman. Tapi overall ini epic banget sih untuk suatu episode yang dimana fokusnya tuh bukan ke Taichi. Nomor 3, kembalinya kekuatan Angemon. Nah, ini di episode berapa ini? Kalau nggak salah episode 41 ya. Pas Takeru dan Patamon tuh mencoba menolong Digimon kecil yang ditelan Warumon Zaimon. Mereka tuh bahkan ikut terserap ke dalam tubuhnya dan ikut terpengaruh juga dengan kekuatan Warumon Zaimon yang membuat mereka semakin putus asa. Tapi Yamato di luar tuh berusaha menyemangati Takeru agar tidak putus harapan, dan kemudian tekad Takeru dan Patamon juga dirasakan oleh Digimon yang ada di dalam setelah dia bangkit kembali akibat penyemangatnya Yamato ya, teman-teman. Membuat mereka tuh kembali memiliki harapan dan mengeluarkan cahaya harapan yang kemudian disalurkan ke Patamon, sehingga kekuatannya Patamon pun pulih dan dia berubah menjadi Angemon lagi. Terus di sini si Angemon berusaha membawa semuanya keluar dibantu Wear Garurumon dari luar ya, teman-teman. Dan di sini ada lagu Break the Chain yang buat evolusi jadi Mega, dan ini momennya pas banget, keren banget lah pokoknya. Dan kemudian dengan harapan semua Digimon kecil ini berhasil menumpas Warumon Zaimon untuk selamanya. Saya sebenarnya heran ya di sini, kenapa Takeru tuh selalu dikasih momen bagus kalau dijadiin tokoh utama di suatu episode, ya kan? Pas debutnya Holy Angemon, pas ngangkat Eldoradimon, ya kan? Ya, walaupun ini opini saya aja ya teman-teman, tapi ya nyatanya itu episode yang bagus-bagus gitu. Saya juga emang suka sih sebenarnya sama episode yang menonjolkan Takeru. Rasanya tuh bikin saya semangat juga gitu. Sampai kadang-kadang tuh nonton si Takeru ini ngeluarin kekuatannya juga sampai terharu juga nontonnya. Oke, next, nomor 2. Debut Wargreymon. Nah, ini udah pasti yang paling atas, teman-teman. Jujur ya. Sampai saat ini bahkan debut Wargreymon tuh masih bisa dikatakan sebagai yang terbaik di series ini. Dan harusnya dia bisa menduduki nomor 1, tapi tergeser jadi nomor 2 karena suatu alasan ya, teman-teman. Kalau nggak ada yang menggeser ini, pasti cuma 5 doang, teman-teman. Di episode 30, Taichi dan Agumon bertarung mati-matian lawan Frostmon yang berubah dari Parrotmon ya, teman-teman. Bahkan ditunjukin evolusi berurut di pertarungan babak kedua setelah Metal Greymon kalah sekali, sambil dikasih flashbacknya si Taichi dan Agumon dari awal ketemu. Dan ini bagian yang membuat saya agak terharu ya, teman-teman, soalnya epic banget, keren banget lah pokoknya. Bener-bener perjuangan mereka di sini tuh luar biasa, teman-teman. Karena kalau bukan mereka tuh siapa lagi gitu, kalau bukan anak-anak ini tuh siapa lagi yang bakal menyelamatkan dunia. Ini sampai curhatan-curhatannya Taichi sama Agumon juga dicurahkan di episode ini gitu. Dan di sini Taichi dan Agumon menyatukan tekad dan berevolusi sampai jadi Metal Greymon, terus berubah jadi Alterus mode. Hingga detik ini pun Taichi merasakan ada kekuatan tersembunyi yang nanti untuk bangkit dalam diri mereka. Dan itu dipicu 2 kali oleh Takeru dan Hikari ya. Yang pertama itu pas lawan Dan Devimon, dan yang kedua itu pas lawan Volkgreymon. Lalu kali ini Taichi sendiri yang mengeluarkan kekuatan itu sehingga Wargreymon pun bisa muncul. Pas muncul ini benar-benar menggelegar ya efeknya. Itu semua Digimon yang di sekelilingnya pada mental, Pak. Wargreymon dikeroyok tapi Brave Shield melindunginya tanpa tergores sedikit pun. Habis itu dia terbang tinggi dan melancarkan Gaia Force yang sangat besar dan meratakan mereka semua. Anehnya di sini hutannya nggak ikutan rata, malah ini kayak nggak ada efeknya gitu ke hutan, teman-teman. But still ini keren banget, dan bahkan teman-teman saya juga pada hype di bagian ini, teman-teman. Sumpah luar biasa banget. Dan dulu pada bilang ini adegan yang lebih keren daripada kemunculannya Omegamon yang pas 2 kali pertama itu. Nomor 1 kalian pasti udah tahu, teman-teman, yaitu Omegamon Alter S ya. Ini sesuatu yang benar-benar unexpected ya. Kemunculannya tuh benar-benar bagus walaupun cuma beberapa detik aja. Dan juga diperlihatkan di sini kekuatan yang dimilikinya tuh emang luar biasa. Seperti yang udah saya jelasin di review episode terakhir kemarin ya, teman-teman.
Dimulai dari ganti tangan sampai bener-bener berubah jadi Alter S. Kayaknya ini kalau tangannya berubah, wujud tubuhnya juga berubah ya. Serta konsep slide evolutionnya sendiri pun saya nggak nyangka, teman-teman. Cukup begini aja kelihatannya. Dan Alter S ini warnanya bukan putih ya, teman-teman, tapi silver. Dan dia tuh punya atribut virus. Beda sama Omegamon biasa yang beratributnya vaksin ya. Dari yang saya lihat di sini tuh terhadap perbandingan kedua Omegamon ini, di sini Digimon beratribut virus itu rata-rata emang memiliki daya serang yang besar dan juga kekuatan yang bersifat merusak, teman-teman. Sedangkan untuk vaksin rata-rata tuh seimbang dan memiliki kekuatan untuk memulihkan. Seperti halnya di sini, Omegamon yang memiliki pertahanan sama serangan yang sama baiknya dan juga jurus All Recover-nya itu yang dapat memulihkan dampak bencana. Lalu untuk Alter S, dia memiliki daya rusak dari Gerudo Sword yang luar biasa. Bahkan ini bisa di-charge juga untuk damage yang lebih besar. Dan juga Grey Cannon-nya itu kan bisa nge-stun ya, teman-teman. Selain buat nyerang, kasih damage, juga nge-stun terus diakhirin pakai Gerudo Sword. Itu benar-benar luar biasa sih, teman-teman. Itu yang kemarin jadi korbannya si Abadomon Core, teman-teman, yang pas kebelah 2 itu. Wah, gila. Keren. Dan itulah 6 momen berkesan di series ini, teman-teman, kalau menurut saya. Wah, kalian gimana, teman-teman? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Saya udah ngomong berapa kali nih sampai mulut berbusa. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton dan selamat ulang tahun untuk diri saya. Mari bertemu lagi di video berikutnya. Bye. Crystal Gate open.